Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah manajemen SDM dan perilaku organisasi, rekan-rekan sejawat mahasiswa program studi magister administrasi rumah sakit UMY, serta seluruh pemerhati manajemen kesehatan yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Dr. Syaifuddin, Future Leader dari Mars UMY. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan sebuah topik krusial yang menjadi jantung dari keberhasilan sistem kesehatan kita. Apa itu? Sinergi manajemen sumber daya manusia dan budaya organisasi, kunci menghadapi krisis burnout tenaga kesehatan di rumah sakit. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, bayangkan sebuah rumah sakit dengan gedung yang sangat megah, arsitektur yang modern, serta alat medis yang mutakhir berharga miliaran rupiah. Namun ketika kita masuk ke dalamnya, Anda disambut oleh wajah-wajah yang lelah, komunikasi yang kaku, ego sektoral antar profesi, dan antrian pelayanan yang terbengkalai. Apa fasilitas mewah seperti itu masih ada artinya? Tentu tidak. Rumah sakit adalah sebuah organisasi yang unik. Ia adalah industri yang high intensity, high risk, sekaligus high touch. Di balik setiap keputusan klinis dan kelembutan pasien ada manusia-manusia, yaitu SDM kita yang menggerakkannya. Oleh karena itu, mengelola sebuah rumah sakit bukan sekedar mengelola aset fisik, melainkan bagaimana kita mengelola manusia, perilaku, dan budaya di dalamnya. Pertanyaan penting hari ini adalah, apa permasalahan pokok rumah sakit saat ini? Dunia rumah sakit kita sedang menghadapi tantangan laten yang sangat serius terkait manajemen SDM. Salah satu fenomena nyata yang kerap kali terabaikan, namun berdampak sistemik, adalah tingginya beban kerja yang memicu fenomena krisis burnout atau kelelahan mental dan fisik pada tenaga kesehatan, khususnya perawat dan dokter. Kita sering melihat ketidakseimbangan rasio antara jumlah pasien yang melonjak tinggi dengan jumlah tenaga kesehatan yang tersedia. Di beberapa unit kritis seperti IGD atau ICU, seorang perawat dituntut untuk bekerja melebihi kapasitas waktu dan beban kerja ideal mereka. Kondisi ini diperparah oleh sistem shift kerja yang panjang dan kurangnya dukungan psikososial dari pihak manajemen. Dampaknya tidak berhenti pada rasa kelelahan individu. Ketika seorang tenaga kesehatan mengalami burnout, motivasi kerja mereka akan merosot tajam. Fenomena ini memicu tingginya angka turnover atau pengunduran diri pegawai secara mendadak. Lebih jauh lagi, permasalahan SDM ini berhubungan dengan masalah perilaku dan budaya organisasi. Di banyak rumah sakit masih kental dijumpai budaya kerja yang sangat hierarkis dan kaku. Komunikasi antar profesi, misalnya antara dokter, perawat, dan tenaga penunjang, seringkali terhambat oleh ego sektoral. Ketika terjadi kesalahan medis atau medical error, yang muncul pertama kali adalah budaya menyalahkan atau blaming culture, bukan evaluasi sistemik. Akibatnya, lingkungan kerja menjadi tidak aman secara psikologis atau psychological safety. Pelayanan menjadi lambat, komunikasi terapeutik kepada pasien menurun, dan pada akhirnya mutu pelayanan serta keselamatan pasien menjadi taruhannya. Berikutnya adalah bagaimana analisis teoritisnya. Para hadirin sekalian, sebagai akademisi dan calon manajer rumah sakit, kita tidak boleh hanya melihat fenomena ini di permukaan saja. Kita harus membedahnya menggunakan pisau analisis teori manajemen yang relevan. Pertama, jika kita tinjau dari kacamata teori dua faktor dari Frederick Herzberg, kepuasan dan ketidakpuasan kerja dipengaruhi oleh dua kelompok faktor yang berbeda. Yang pertama adalah hygiene factors dan yang kedua adalah motivation factors. Gaji yang layak, kondisi fisik lingkungan kerja, dan kebijakan rumah sakit masuk ke dalam hygiene factors. Jika hal ini buruk, nakes akan merasa kecewa.
Namun untuk memicu produktivitas yang tinggi, rumah sakit harus memenuhi motivation factors. Apa itu? Yaitu adanya pengakuan atau recognition, tanggung jawab yang jelas, dan kesempatan untuk berkembang. Krisis burnout terjadi karena pihak manajemen seringkali hanya berfokus pada hygiene factors minimum, namun abai memberikan apresiasi dan ruang aktualisasi diri bagi stafnya. Kedua, mari kita analisis dari aspek budaya organisasi menggunakan teori budaya organisasi dari Edgar Schein. Schein membagi budaya menjadi 3 tingkat, yaitu artifacts, exposed beliefs and values, dan basic underlying assumptions. Banyak rumah sakit memiliki exposed values atau visi mulia seperti pelayanan prima, mengutamakan keselamatan pasien yang tertulis indah di dinding-dinding lobi. Namun, basic assumptions atau kenyataan yang dipercayai oleh karyawan di dalam justru bertolak belakang. Karyawan merasa menyuarakan pendapat atau melaporkan kesalahan adalah hal yang tabu dan berbahaya bagi karir mereka. Nah, kesenjangan antara nilai yang dipajang dengan asumsi dasar yang berjalan inilah yang merusak komitmen organisasi dan menciptakan iklim kerja yang beracun atau toxic work environment. Berikutnya adalah bagaimana solusi strategis dan aplikatif. Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, apa solusi strategis, aplikatif, dan konkret yang dapat ditawarkan sebagai pemimpin masa depan? Saya akan merumuskan 3 pilar transformasi strategis. Yang pertama, restrukturisasi manajemen beban kerja berbasis implementasi teori Maslow dan Herzberg. Rumah sakit harus menerapkan analisis beban kerja atau workload indicator of staffing need atau WISN secara berkala dan transparan. Kita tidak bisa secara terus-menerus memaksa nakes bekerja melampaui batas kemanusiaannya. Selain itu, manajemen wajib mengimplementasikan program well-being support seperti penyediaan layanan konseling psikologis internal, insentif berbasis kinerja yang adil, serta fleksibilitas shift kerja untuk menjaga work-life balance. Ketika kebutuhan dasar dan rasa aman mereka terpenuhi, motivasi mereka akan bangkit kembali. Yang kedua, transformasi budaya organisasi menuju just culture dan patient safety culture. Kita harus meruntuhkan dinding-dinding hierarki yang kaku. Pimpinan rumah sakit harus menjadi role model dalam menggeser blaming culture menjadi just culture. Sebuah budaya yang menghargai kejujuran, di mana kesalahan sistem dilaporkan secara terbuka untuk diperbaiki secara bersama, bukan untuk mencari siapa yang harus dipecat. Komunikasi antar profesi harus dijembatani melalui forum refleksi klinis berkala secara multidisiplin agar terbentuk rasa saling menghormati atau mutual respect. Solusi yang ketiga yaitu akselerasi digitalisasi manajemen SDM. Di era disrupsi teknologi saat ini, pemanfaatan sistem informasi SDM rumah sakit yang terintegrasi adalah sebuah keharusan. Melalui platform EHRM, kita dapat memonitor real-time kinerja wartawan, kinerja karyawan, melacak tingkat kelelahan atau fatigue index berdasarkan jam kerja, hingga memetakan kebutuhan pelatihan atau training need analysis secara otomatis. Digitalisasi ini akan membuat pengambilan keputusan manajerial menjadi lebih cepat, objektif, dan berbasis data. Akhirnya, kami dapat menyimpulkan bahwa rumah sakit yang hebat tidak dibangun oleh teknologi medis yang paling mahal semata. Tetapi rumah sakit yang hebat dibangun atas fondasi kemanusiaan yang kuat, yaitu SDM yang sehat secara fisik dan mental, serta budaya organisasi yang penuh kolaborasi dan rasa aman. Mengabaikan kesehatan mental tenaga kesehatan kita sama saja dengan mengorbankan keselamatan pasien-pasien kita. Sebagai bagian dari Civitas Akademika, program studi magister administrasi rumah sakit UMY, mari kita ambil tanggung jawab ini. Mari kita melangkah maju menjadi pemimpin-pemimpin rumah sakit yang humanis, visioner, inovatif, dan mampu membawa perubahan nyata demi sistem kesehatan Indonesia yang lebih bermutu dan berkeadilan. Akhir kata, rawatlah mereka yang merawat pasien kita, karena sejatinya healing the healers is healing
the organization. Terima kasih atas perhatiannya yang luar biasa yang Anda berikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.